Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Supawanawan ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga nih. Nyari barang kayak gini super sulit ya di area saya, teman-teman. Ketersediaan bahan di toko aluminium sangat terbatas sekali, tidak seperti di area teman-teman mungkin. Oke, jadi karena project kita di video selanjutnya adalah membuat jendela sliding ya dengan bahan aluminium. Dan tentunya di video selanjutnya kita tidak akan membuat dengan bahan jendela sliding yang standar ya, tapi nanti kita hanya akan menggunakan tiang sliding, teman-teman. Jadi untuk pengiritan bahan juga, tapi fungsinya tetap sama ya seperti jendela sliding pada umumnya, cuman bahannya kita akan jadi penggunaan bahannya tidak seperti penggunaan yang standar. Artinya untuk penggunaan yang standar kan harus kusennya harus 2 rangkap. Untuk ram jendelanya juga kita membutuhkan tiga profil ya. Jadi kalau misalkan kita bikin jendela cuma sedikit, tentu nantinya itu akan menyisakan bahan yang tidak terpakai, teman-teman. Jadi video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara meminimalisir modalnya, tapi tentunya dengan hasil yang tetap bagus, teman-teman, untuk jendela sliding. Oke, jadi ini adalah roda untuk penggunaan nanti untuk jendela slidingnya, teman-teman. Jadi biasanya ini digunakan atau pada HPL ya, atau pada multiplex. Nah, dan ini adalah gambarannya. Untuk ini saya buat contohnya dulu, teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas komplit di video selanjutnya. Ini bagian atas ya. Jadi bagian atasnya relnya seperti ini. Teman-teman bisa cek kodenya di bagian layar bawah ya. Dan untuk bagian bawah juga kita menggunakan rel yang sama ya, seperti ini juga bagian bawahnya. Untuk rodanya ini kode 380, teman-teman. Ini harganya sekitar 9.000 ya. Ini saya beli online. Nanti teman-teman temukan aja di deskripsi ya. Nanti akan saya taruhkan linknya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau membuat pintu sliding untuk multiplex juga bisa menggunakan roda seperti ini juga ya. Nah, jadi biasanya untuk multiplex ini lebih mudah ditemukan, teman-teman. Di area saya ini udah hampir semua toko ada ya, cuman yang saya beli di online ini sangat sulit sekali. Nah, cuman bedanya kalau kita menggunakan yang seperti ini ya, ini beneran rodanya udah saya pakai. Nah, ini bagian atasnya ya. Jadi kalau misalkan kita cok pada tiang sliding seperti ini akan bakal kena ya, kena di bagian tengah kacanya. Jadi ini akan tercoak nanti. Dan ukuran lebarnya juga ini lebih lebar. Nah, ini lebih lebar ketimbang tiang slidingnya. Ini bakalan jebol, bakalan tembus kalau kita potong, malah rusak ya. Jadi solusinya saya beli aja yang kode 380, dan sementara ini yang kode 383 ya. Kalau salah ini saya tulis lagi di bagian bawahnya untuk kodenya. Jadi saran saya buat teman-teman yang mau mengirit budget ya untuk membuat tiang sliding, kita bahas di video selanjutnya supaya lebih jelas ya bagaimana cara proses pembentukannya, bahan apa saja penggunaannya, itu akan kita bahas lengkap di video selanjutnya ya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang mencari bahan seperti ini ya, kalau misalkan cari offline atau kalian mau cari langsung di area teman-teman, sebaiknya kalian cari di toko multiplex ya, atau di toko HPL. Karena kalau misalkan kalian cari di toko aluminium ini malah sulit, teman-teman. Jadi lebih baik kalian masuk di toko multiplex ya. Jadi untuk semua jenis relnya seperti ini. Nah, jadi ini penggunaannya pada HPL semua, teman-teman ya. Jadi lebih mudah kalian temukan di toko HPL atau di toko multiplex. Nah, jadi ini adalah penggunaan roda yang 383 yang saya sebutkan tadi. Jadi bagian ini nanti akan diprofil ya di bagian bawah multiplexnya. Jadi tinggal pasang baut aja di bagian pinggir. Nah, untuk yang ini bisa juga dipakai pada ini ya, tapi untuk yang 383 itu tidak runcing seperti ini ya. Bagian rodanya itu bulat ya, bulat kayak opal lah untuk bagian ujungnya. Nah, jadi kalau misalkan kita gunakan yang 383 pada rel yang tadi kita perlihatkan di awal, itu malah nggak bisa, teman-teman.
Oke, untuk kode-kodenya nanti ini di bagian layar aja teman-teman. Teman-teman silahkan cek aja ya, kurang begitu hafal. Oke, jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas satu persatu nanti untuk bahan-bahan apa aja yang kita gunakan teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga informasinya bermanfaat buat kita semua.